Sekali lagi berbeda dengan kita. Kita mendefinisikan manusia adalah itu hanya dari sampel yang mungkin 5, 7, 10, paling banter 100. Tapi apa itu manusia? Sebagaimana didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berdasarkan sampel yang jumlahnya adalah miliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah, yang ini menunjukkan suatu kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbil Alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Malik Yaumiddin. Keempat ayat itu sebetulnya adalah menunjukkan bahwa Allah itu adalah Huwal Awwalu wal Akhir. Dialah Allah yang ada sebelum semuanya ada dan tetap ada setelah semuanya tidak ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Apa maksud dari semuanya itu? Maksudnya adalah orang yang atau zat yang Al-Alim, zat yang mempunyai ilmu maha. Dia akan mendokumentasi, dia akan mencatat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan, dan mengambil segala hal yang baik, segala hal yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Dari Rabbil Alamin, yang bisa kita artikan adalah Huwal Awwalu, karena dia adalah pencipta, karena dia adalah yang mencipta alam semesta, karena dia adalah yang mengetahui detail-detail dari semua makhluk yang diciptakannya. Dialah yang mengetahui secara detail apa yang ada di dalam diri kita. Barangkali kita tidak tahu ya. Barangkali kita itu tidak tahu fungsi otak yang ada di sebelah kiri yang agak ke atas itu fungsinya apa. Kita barangkali tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Barangkali kita juga tidak tahu mengapa ada satu jerawat di pipi kita. Tapi Allah tahu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa terhadap apa yang ada di dalam tubuh kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu daripada kita. Nah, itu dari sisi fisik. Dari sisi yaitu bentang sejarah. Manusia itu sebetulnya bagaimana sih? Kita bisa mendeskripsikan manusia adalah, kita bisa mendefinisikan manusia adalah, itu sejatinya itu hanya terbatas pada sampel-sampel yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya Kurz kemudian membagi masyarakat Muslim menjadi santri abangan, ya, santri abangan dan priayi. Itu sampelnya itu hanya di daerah tertentu. Apakah itu berlaku di Amerika? Apakah itu berlaku di Arab Saudi? Misalnya ya. Nah demikian juga ketika kita mendefinisikan apa itu manusia,
Itu sejatinya kita mendefinisikan manusia itu hanya dari sampel-sampel kecil yang ada di ruangan kecil, yang ada di lingkup kecil, yang ada di sekitar kita. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui dengan detail, dengan baik manusia dari manusia yang pertama. Manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam, dan sebelumnya ada Adam lagi, sebelumnya Adam ada Adam lagi, sebelumnya Adam lagi. Yang konon menurut Ibnu Abbas itu ada 6.000 Adam sebelum Adam kita. Itu Allah semuanya tahu. Allah semuanya tahu. Artinya adalah ketika Allah berbicara tentang apa itu atau siapa itu manusia, ketika Allah mendefinisikan apa dan siapa itu manusia, itu artinya adalah Allah mendefinisikan manusia dari sampel yang jumlahnya itu adalah jutaan, miliaran, dan triliunan sampel. Sekali lagi berbeda dengan kita. Kita mendefinisikan manusia adalah itu hanya dari sampel yang mungkin 5, 7, 10, paling banter 100. Tapi apa itu manusia? Sebagaimana didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berdasarkan sampel yang jumlahnya adalah miliaran. Kenapa miliaran? Karena itu diambil dari jutaan tahun di mana manusia itu hidup, dan miliaran manusia dari sisi jumlah. Miliaran manusia dari sisi jumlah. Oleh karena itu, sebelum itu ditambahi lagi. Itu dari sisi Allah sebagai pencipta. Dari sisi Allah adalah sebagai Rabb. Dari sisi Allah adalah sebagai pendidik, sebagai pengatur. Dari sisi Allah sebagai orang yang membersamahi manusia. Maka sejatinya, maka di situ ada lagi sampel-sampel, ada lagi yaitu deskripsi-deskripsi tentang dengan sangat banyak. Dalam tanda kutip pengalaman Allah di dalam mendidik manusia, itu kalau dibukukan itu barangkali berjuta-juta halaman atau bermiliar-miliar halaman. Dengan kata lain, Allah mengetahui segalanya tentang kita. Allah mengetahui segalanya tentang manusia. Dan oleh karena itu, ketika kita mengatakan, mengikrar, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, itu adalah sangat-sangat tepat. Sangat-sangat tepat. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita di sini, kita sebagai santri, kita sebagai murid, bolehlah orang itu bisanya menghormati ustadz-ustadz kondang, bolehlah dia menghormati, mengagumi ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang populer di YouTube, misalnya boleh. Tapi kepasrahan diri atau al-ubudiyah itu harus kita berikan kepada guru kita yang gulawentah, guru kita yang mendidik kita sejak kecil. Guru kita yang mendidik kita sejak kecil. Jadi al-ubudiyah kalau di dalam konteks keimanan, dalam konteks ketuhanan, itu hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk mencari pengalaman, boleh yang manusia mengambil pengalaman dari temannya, mengambil pengalaman dari makhluk. Demikian juga dengan santri. Santri boleh mengambil pelajaran dari ustadz di YouTube, mengambil pelajaran dari kiai yang ada di TikTok, tapi kepasrahan al-ubudiyah
itu harus kita berikan kepada guru atau kiai yang mendidik kita, yaitu semenjak kita kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dari kiai-kiai YouTube, apa yang kita dapatkan dari ustadz-ustadz TikTok, itu hanya apa? Hanya kognitif, hanya pengalaman dan hanya pengetahuan. Berbeda dengan kiai yang menggulawentah kita. Dia tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi kiai yang menggulawentah kita itu juga memberikan pendidikan karakter, memberikan pendidikan akhlak. Nah, kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus iyyaka na'budu. Jadi al-ubudiyah, penyembahan harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan kita, karena dialah yang menggulawentah kita, karena dialah yang membimbing dan mendidik kita. Demikian juga kepasrahan harus kita berikan kepada kiai yang menggulawentah kita sehari-hari. Jangan sampai posisi itu digantikan. Jangan sampai posisi kiai yang menggulawentah kita itu digantikan oleh kiai-kiai dan ustadz YouTube. Nah, itu berbahaya. Baik, sahabat online, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.